Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam bab memperbanyak amal ibadah. Kebajikan amal ibadah di masa tua. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an wa fi riwayatin Muslimin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula qabla ay yamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Qalat Aisyatu qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatu allati araka ahdathaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surati. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah
وأتوب إليه قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, beliau kalau salat pasti membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis riwayat, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan dengan memuji Engkau wahai Allah ampunilah aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain dikatakan oleh Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli di dalam ruku' dan sujud untuk memenuhi perintah Al-Quran. Di dalam riwayat Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Maha suci Engkau wahai Allah, dan dengan memuji Engkau aku mohon ampuni dan bertobat kepadamu. Kemudian Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah pengertian dari bacaan yang selalu engkau baca? Beliau menjawab, aku diberi tanda tentang umatku, di mana bila aku melihat tanda itu maka aku membaca idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surah. Di dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah
wa atubu ilaih. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku sekarang melihat engkau memperbanyak bacaan subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau menjawab, Tuhanku Allah telah memberitahu kepadaku bahwa aku melihat suatu tanda tentang umatku, di mana bila aku melihat tanda itu, maka aku memperbanyak subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan aku benar-benar telah melihat tanda itu, yaitu dengan turunnya surah yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu dengan dapat ditaklukkannya kota Mekah, dan kamu melihat manusia itu masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Penerima Taubat. Di dalam riwayat yang kemarin kita sebutkan bahwa Abdullah bin Abbas ditanya oleh Sayyidina Umar di hadapan para pembesar-pembesar, para sahabat yang ikut berperang di dalam perang Badar, tentang masalah surah Al-Fatah ini atau surah An-Nasr, ya. Surah An-Nasr ini. Mayoritas sahabat yang ditanya oleh Sayyidina Umar pada saat itu, mereka menjawab, kalau seandainya kita mendapatkan kemenangan, kita disuruh untuk banyak-banyak membaca tasbih. Oh, itu zahir ayatnya, zahir surahnya memang sedemikian. Coba kita dengar pertanyaan, coba kita mendengar pernyataan daripada Abdullah bin Abbas. Kata Umar, Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas, coba kau terangkan, ada enggak makna yang lain daripada maksud telah datang kemenangan ini? Kata Abdullah bin Abbas, zahirnya apa ya? Memang kota Mekah akan direbut. Ya, direbut kota Mekah, tetapi pada hakikatnya kalau kota Mekah sudah direbut, kemenangan sudah tampak, maka berarti apa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ya? Tidak lama lagi akan meninggal. Itu penafsiran Abdullah bin Abbas. Makanya dalam hadis yang kita baru sebutkan tadi, banyak riwayatnya, ya. Ada riwayat daripada Bukhari Muslim, riwayat dari Muslim sendiri, riwayat dari yang lainnya, tapi sumbernya satu semuanya dari Siti Aisyah, bahwa ketika datang atau telah diturunkan surah Idza Jaa Nasrullah ini, maka Nabi itu suka membaca tasbih. Yang tasbih dibaca tadi ada beberapa versi, ya. Yang pertama subhanallah, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam versi yang lain dibacakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya, intinya di situ bermacam-macam. Dalam yang lain juga ada juga dibacakan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi ada beberapa versi. Intinya tidak lepas semuanya itu dari membaca tasbih. Dan kata Siti Aisyah, Nabi memperbanyak ini pada saat ruku', pada saat sujud. Kapan itu? Di akhir-akhir Nabi hendak meninggal dunia. Kenapa? Karena
Kata Nabi, kalau aku diperlihatkan tanda-tanda itu, tanda kemenangan itu, maka aku membaca surah itu. Lalu membaca juga tasbih. Artinya beliau itu sebenarnya menyadari bahwa tidak lama lagi beliau akan meninggal dunia. Cuman pada saat itu Siti Aisyah tidak paham. Setelah meninggal dunia baru Siti Aisyah membongkar rahasia itu. Ternyata Nabi sebelum meninggal beliau suka membaca tasbih itu, mengamalkan daripada surah An-Nasr itu. Karena memang beliau detik-detik mau meninggal dunia beliau memperbanyak ibadah. Intinya kita juga seperti itu sih ya. Dan sebenarnya kita tidak perlu nunggu tua nih, kamu-kamu nih yang masih muda. Harus rajin ibadah. Kalau dari sekarang malas ibadah, nggak mau sholat berjamaah, orang pengajian nggak mau ikut pengajian, ketika pengajian di Gunung Tembak baru rajin turun. Kalau pengajian di mana, di Halaga, ada alasan sakit lah, inilah itulah. Tapi kalau ke Gunung Tembak rajin. Kenapa? Karena di Gunung Tembak pas kena selamatan lumayan katanya, makan nyaman. Wah, ini ngakal-ngakalin ini. Ada yang juga masuk ke Gunung Tembak ini, pengajian Gunung Tembak. Kenapa? Enak, nanti habis Gunung Tembak, habis pengajian pulang dulu. Alasan ini, alasan itu. Wah, niatnya begini nih, ikut belajar nih. Wah, ini bahaya ini. Tidak boleh seperti itu niatnya. Coba kalau pengajian yang gak ada makanannya, susah dibawain, ayo tulakan, tidak mau berangkat. Tapi kalau Gunung Tembak ramai berangkatan. Ya, niatnya apa? Hati-hati ya. Dari sekarang, dari muda betul-betul beribadah, rajin belajar. Waktunya salat duha, waktunya salat witir, waktunya belajar. Waktunya salat jamaah. Jangan ngakal-ngakalin. Kenapa? Karena kalau seandainya nunggu hari tua baru beribadah, berat rasanya. Seperti yang kita katakan pertemuan yang lalu, bubuhan kita ini buan-buan pian, Masya Allah, yang rajin-rajin ke masjid, yang rajin pengajian, itu biasanya memang dari kecil sudah terbiasa datang ke masjid. Coba takuni aja, dari kecil diajarkan ke abah membawai pengajian, bawa ke masjid. Jauh rasanya kalau ada orang sudah tua hanya ke masjid itu jauh. Waktu muda nggak mau ke masjid, waktu tua baru ke masjid. Itu rasanya berat sekali. Ya. Sandar ya. Nah, jadi seperti itu tuh ya. Biasakan dari kecil. Apa saja ya dari kecil. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Begitu kan ya? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Itu kan ya. Bagaikan mengukir di atas air. Begitu lagu bahari. Jadi nanti aja aku sudah tua baru ke masjid. Tidak ada harapan. Nanti aku sudah tua hanya mengaji. Tidak ada harapan. Berat itu. Hendak ada semangat. Semangat itu ibarat kata ditulis di atas air. Sumat tertulis hilang. Sumat tulis bisa nggak nulis di atas air? Tidak ada harapan. Hilang. Sebelum dihilangkan hilang berdahulu dia. Nah, jadi seperti itu. Lanjut hadis yang keempatnya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi. Itu dalam ilmu nahwu namanya tasghir. Asal katanya qablu. Qubaila itu artinya kalau qablu sebelum. Kalau qubaila sedikit sebelum. Artinya sedikit sekali sebelum meninggal. Hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas
radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha mulia lagi maha agung itu selalu mempersambung wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama menjelang kewafatannya, sampai saat-saat kewafatannya beliau sering sekali menerima wahyu. Nah, jadi saat-saat meninggal tuh Nabi itu sering dapatkan wahyu. Seakan-akan itu Allah dan Nabi itu ingin cepat bertemu. Ya, orang mudik senang nggak? Orang mudik Lebaran senang nggak? Kamu santri liburan senang nggak liburan? Kenapa senang liburan? Karena pulang ke rumah, mudik ke rumah. Senang kan ya? Di mana-mana orang mudik pasti senang. Tapi ada orang mudik nggak senang. Ada satu mudik orang nggak mau mudik. Apa itu? Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan mudik kepada Allah. Pertanyaannya, ada nggak orang mudik kepada Allah senang? Bicara mati, amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi, takut banget cerita mati. Ya, ada orang berkelubun, guring berkelubun, nggak boleh berkelubun, cepat mati nanti, pemali. Anda nggak begitu? Pemali jadinya, berkelubun, guring, kayak orang mati nanti cepat mati. Padahal orang mati itu mudik kepada Allah. Pertanyaannya, kalau kita mudik kepada Allah, sebenarnya kita mesti bahagia. Cuman banyak orang nggak bahagia ketika mudik. Kalau orang saleh ketika meninggal dunia dia senang. Kita aja menangis, guruku meninggal, orang alim meninggal. Kita nang sedih. Padahal orang alim kalau dia bisa pepandir, ngapain ikam menangisi aku? Ikam hendak aku hidup lagi kah? Kada mau jarnya, aku nyaman dikubur. Jakanya itu nang orang meninggal, nang orang nang saleh itu nah bisa bepandir. Ikam ini kada ridho lawan aku. Aku ini sudah mudik kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan ini ikam menyuruh aku hidup lagi. Kalau disuruh pilih nih, hidupkah atau meninggal? Aku jadinya hendak memilih meninggal. Kenapa? Karena lebih enak di alam kubur. Kita Jepang melihat kada bisa seperti itu. Tapi sebaliknya, orang nang buruk akhlaknya, buruk ibadahnya, buruk hatinya, ketika meninggal dunia menyesal dia meninggal. Ibarat kata dia kalau bisa hidup lagi. Ya. Sama orang mudik tuh nah, mudik lebaran. Ketika mudik lebaran umpama bawa duit banyak, bawa mobil, bawa oleh-oleh banyak, bawa bini berbungas karena pakai skincare, mengkilat wajah bini kan ya. Boleh ke kampung, berbangga, senang boleh kampung. Orang memuji, ternyata berhasil lah kemarin pengarahnya itu merantau berhasil. Tapi ketika orang ada mudik nggak bawa apa-apa, gagal nih waktu merantau, gagal. Boleh ke kampung, supan dia. Kalau bisa jangan mudik jadinya, supan aku. Nah begitu juga mudik kepada Allah Ta'ala. Nah kata Anas bin Malik, ketika detik-detik mau mendekati ajal, Nabi kita tuh sering dapatkan wahyu. Jibril itu sering sekali datang. Ya ibarat kata orang nang rindu. Allah rindu kepingin ketemu nabinya. La ilaha illallah. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi.
rawahu Muslim. Ya Allah, mudah kita husnul khatimah. Amin semuanya. Bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Dengarkan ini. Sayyidina Jabir berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ingatin. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan sewaktu dia mati. Hai, gimana matinya? Bangkit dari kubur seperti itu. Tergantung kelakuan dia waktu waktu hidupnya. Makanya jar ulama nanti ketika yaumul ba'tsi, hari kebangkitan, orang-orang yang bangkit itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika bangkit dari kubur jasadnya manusia utuh sempurna, bercahaya. Kenapa bercahaya? Dari bekas wudu. Walaupun di dunia hirang melotong, dan orang Madura celeng, hitam, tapi orangnya rajin berwudu. Masya Allah, nanti bangkit dari kubur jasadnya manusia bercahaya lagi. Gurril muhajjalin, gur cahaya di wajah, muhajjalin atau muhajjalain cahaya di tangan dan di kaki karena bekas wudu. Lalu diberikan pakaian kebesaran yang Allah datangkan dari surga. Allah kirimkan dari surga pakaian itu untuk orang-orang itu. Jasad manusia utuh bercahaya, diberikan pakaian kebanggaan dari surga. Siapa mereka itu? Ada 4 ini kelompok tadi itu. Ada 4 golongan. Yang pertama para anbiya, para nabi. Nabi berjumlah 124.000. Sama dengan jumlah para sahabat 124.000. Itu yang tercatat. Tapi ada yang lebih banyak daripada itu. Bisa jadi lebih daripada itu para nabi dan rasul. Kedua para rasul. Tadi nabi, para nabi 124.000. Yang kedua para rasul. Para rasul ini lebih tinggi pangkatnya dari nabi. Jumlahnya 113 nabi. 300 maksudnya. 313 nabi. Rasul. 313 rasul. Dan yang wajib kita imani yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishaq dan Yaqub, Yusuf, Ayyub dan Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Dawud, Dzulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Rasul. Yang ketiga para syuhada, orang-orang mati syahid. Syahid itu ada terbagi 3. Ada syahid dunia akhirat, orang yang mati di medan perang sabilillah, yang difatwakan oleh ulama yang kompeten, niatnya karena Allah Ta'ala. Meninggal syahid dunia akhirat, jasadnya nggak boleh dimandikan dan tidak perlu disolatkan, langsung kuburkan dengan pakaian-pakaian yang luka-luka tadi. Kedua orang mati syahid akhirat. Banyak syahid akhirat tuh. Salah satunya orang yang menuntut ilmu. Nih kalian nih santri nih, dianggap orang menuntut ilmu, syahid akhirat. Walaupun di pesantren umpama belajarnya cuma 6 jam, tambah wirid, tambah itu, ya anggaplah 18 jam atau 20 jam. Ya, 18 jam umpama sehari belajar. Sisanya umpama tidur, mainan bola. Ketika kalian tidur atau mainan bola atau lagi nyuci baju atau lagi gotong royong, kalian hidup di pesantren itu dianggap sebagai penuntut ilmu. Walaupun pas nanti umpama naudzubillah min dzalik, ada pas santri nyuci pakaian tiba-tiba terpeleset, kemudian jatuh, kemudian meninggal dunia umpama naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Bukan waktu belajar, tapi waktu nyuci, tapi dalam kehidupan di pesantren niatnya nuntut ilmu, syahid akhirat.
Apa manfaatnya syahid akhirat itu? Ada ulama yang mengatakan orang yang syahid akhirat itu tidak akan ditanya di alam kubur. Kalau mungkar nakir nggak mau tanya, enak berarti. Setelah itu bebas urusan. Orang yang banyak ditanya itu berarti banyak bermasalah. Ya. Itu syahid akhirat. Yang kedua, yang ketiga orang syahid dunia. Ada orang nuntut ilmu tapi niatnya aku nanti nuntut ilmu supaya aku jadi kiai. Nanti kalau aku jadi kiai, kalau aku ceramah harus pasang tarif. Sekali ceramah 1 juta. Kalau nggak mau bayar, nggak mau aku datangin. Niatnya begitu tuh. Apa yang terjadi? Bukan lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala. Namanya syahid dunia saja. Masuk medan perang supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan jagoan. Bukan syahid akhirat. Bukan syahid akhirat, tetapi disebut namanya syahid dunia. Nanti di akhirat tidak ada pahalanya. Kosong. Ya kayak kamu ini datang gunung tembak ngapain? Enak pulang sebentar. Ya. Ini niatnya salah-salah. Nah, hati-hati. Nah, syuhada yang keempat orang saleh. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, belum tentu kita mati syahid dunia akhirat. Tapi kita bisa ngambil poin yang keempat. Itu orang saleh. Orang saleh banyak yang ngurusin masjid. Ya, yang ngurusin kebaikan-kebaikan, fasilitas umum, menjaga fasilitas umum. Yang saleh, yang baik-baik, dia salat, dia saat, dia zakir dan semuanya, maka itu termasuk kategori orang saleh. Itu 4 orang tuh, anbiya, mursalin, syuhada, saleh. Ini kelompok pertama, bangkit dari kubur, jasadnya manusia bercahaya, diberikan pakaian dari surga. Kelompok yang kedua, bangkit dari kubur, jasadnya manusia tapi telanjang, namun tidak telanjang. Jasadnya manusia telanjang, iya telanjang karena nggak ada satu benang pun di badannya. Tidak telanjang karena seluruh auratnya tertutup dengan kuku, dengan rambut, dengan bulu-bulu yang pernah terpotong di dunia. Ketika nanti bangkit dari kubur, dikembalikan semua kuku-kuku itu, dikembalikan semua rambut-rambut itu, dikembalikan semua bulu-bulu itu, dikembalikan semua kulit-kulit yang pernah terpotong di dunia itu. Untuk apa? Jadi saksi nanti di akhirat. Telanjang tapi tidak telanjang. Nah, ini belum tentu bisa masuk surga secara nyaman. Kalau yang pulau pertama tadi selesai sudah surga itu. Yang ketiga, ini naudzubillah min dzalik, ketika bangkit dari kubur rupanya binatang. Itu yang kata Nabi, dibangkitkan seseorang dengan rupanya ketika meninggal dunia. Ketika dia hidup nang kayak binatang, ada modelnya nang kayak anjing, menggonggong terus, ada nang kayak monyet kelakuan, ada nang kayak ular kelakuan, berbisa mulutnya, ngomong sana ngomong sini, nyebarkan fitnah, nyebarkan kebohongan. Mati, bangkit dari kubur jadi ular dia. Jadi kalau suka nyebarkan fitnah, suka nyebarkan berita bohong, hati-hati ini, ya. Apalagi yang jadi babi, ada yang model rakus, ya, ada yang pelit kayak monyet, ya, pelit banget di dunia. Zakat nggak mau, semuanya nggak mau, bersedekah nggak mau, keluar jadi monyet. Kenapa? Karena monyet itu binatang yang pelit, macam-macam dia nanti. Dikatakan Nabi, manusia itu nanti bangkit dari kubur tergantung bagaimana ketika dia mati. Yani sifat akhir itu gimana? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Insyaallah nanti kami berangkat tanggal 29 ya, insyaallah 29 Agustus, kembali mungkin tanggal 10 atau tanggal 11 insyaallah. Yang menitip badal umrah kami siap menerimanya dengan ujrah 3 juta rupiah. Yang kepingin berangkat di bulan Oktober siap-siap mendaftar, nanti ada lagi keberangkatan di bulan Oktober atau di bulan Rabiul Awal. Kiranya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.